Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada kesempatan ini, di malam yang ketiga pada bulan suci Ramadan, izinkan saya melanjutkan kajian tentang puasa di malam ketiga dari bulan suci Ramadan. Pada malam kedua, alhamdulillah saya telah membahas tentang hakikat dan rukun puasa. Yang mana saya sebutkan bahwa rukun puasa hanya ada dua, yaitu niat dan al-imsak, yaitu menahan. Nah, di sini saya akan bahas beberapa hal. Apa-apa yang dibolehkan untuk atau bagi orang yang berpuasa, dan apa-apa yang dimakruhkan terhadap orang yang berpuasa. Yang pertama, yubahu lis-shaimi an yadfa'a an nafsihi al-har aw al-atashi bi subbil ma'i ala ra'sihi aw badanihi kullihi aw bil madmadati wal istinsyaki bila mubalagatin fihima inda jumhuril fuqaha'i. Bahwa dibolehkan bagi orang yang berpuasa ketika dalam keadaan panas, ketika ia dalam keadaan haus, bisubbil ma'i ala ra'sihi aw badanihi, untuk menyiram kepalanya atau menyiram badannya secara menyeluruh, atau ia melakukan al-madmada wal istinsyaq, berkumur-kumur seperti orang berwudu, ada kumur-kumur dan memasukkan air di hidung tanpa berlebihan. Ini pendapat jumhur fuqaha bahwa hal ini dibolehkan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad wa Malik wa Abu Dawud an Abdurrahman bin Abi Bakar anna ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsahu faqala fima qala wa laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbu ala ra'sihi al-ma'i wa huwa sha'imun min al-atshi awil kharri. Jadi mereka meriwayatkan bahwa saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbu ala ra'sihi al-ma'i. Rasulullah menyiram kepalanya air. Rasulullah dalam keadaan shaim. Rasulullah SAW dalam keadaan berpuasa. Artinya ini, yang mana pada masa itu Rasulullah mungkin dalam keadaan ia haus ataupun dalam keadaan panas, maka Rasulullah SAW melakukan bisubbil ma'i ala ra'sihi, ia menyiram kepalanya atau menyiram badannya secara menyeluruh. Ini diperbolehkan menurut kesepakatan ulama. Wa yubahu lahu an yasbaha junuban summa yaktasil wa yasum. Fa an Aisyati radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasbahu junuban fi ramadanin min jima'in ghairi ihtilamin summa yasum. Akhrajahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Jadi diriwayatkan ini dari Aisyah dan termaktub dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan selain daripada keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami dalam keadaan junub pada bulan suci Ramadan, yang mana junubnya ini karena ia melakukan hubungan suami istri dari istrinya, bukan karena mimpi. Summa yasum, dalam keadaan junub lalu ia berpuasa. Apa maksud pernyataan ini? Wa makna qauli Aisyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yattali alaihi al-fajr wa huwa junubun fa yattasil wa yusalli as-subh qabla tulu'il fajri, la annahu sallallahu alaihi wasallam kana yazillu junuban hatta tatlu'a asy-syams. Jadi maksud apa yang disampaikan oleh Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia melakukan hubungan suami istri, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub, tiba-tiba terbit matahari misalnya,
ia belum sempat mandi, maka Rasulullah SAW dalam hal ini dalam keadaan junub, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Fayaghtasil, ia melakukan mandi junub. Setelah itu wa yusalli subh, setelah itu ia melakukan salat subuh qabla tulu'i syamsi, sebelum matahari naik, sebelum matahari terbit. Artinya apa? Rasulullah SAW melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, ia belum sempat mandi junub, tiba-tiba azan subuh di masjid. Bagaimana hal ini? Rasulullah SAW tetap melanjutkan puasanya. Tetap Rasulullah SAW berpuasa, karena meskipun Rasulullah dalam keadaan junub, karena ia belum sempat mandi junub, tiba-tiba azan fajar, azan subuh di masjid. Beda kalau misalnya seseorang dalam keadaan berpuasa, tiba-tiba ia melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka itu hukumannya kafarah. Beda dengan ketika Rasulullah melakukan hubungan suami istri di waktu malam, tetapi ia ketiduran, belum sempat mandi junub, datang waktu fajar, maka Rasulullah SAW tetap melanjutkan puasanya. Ataupun seseorang ketika ia dalam keadaan berpuasa, tidur siang, tiba-tiba ia dalam keadaan bermimpi basah. Bagaimana hukum puasanya? Tetap ia melanjutkan puasanya. Beda kalau misalnya perempuan mengalami haid, katakan 1 menit. 1 menit sebelum buka puasa tiba-tiba perempuan itu mengalami yang namanya haid, maka batal. Maka hukumnya puasanya batal. Karena diharamkan bagi orang haid untuk berpuasa. Wa yujuzu lis-shaimi as-siwak fi jami'i nahari Ramadan bi syartin alla yatahallal minhu syai'un yasilil khalq. Li umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam laula an asyukka ala ummati la amartakum bisiwaki inda kulli sholatin. Jadi dibolehkan bagi orang berpuasa untuk melakukan siwak, untuk melakukan sikat gigi sepanjang hari. Sebagaimana keumuman daripada hadis yang saya sampaikan tadi, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Andaikan tidak merasa berat tentang siwak, maka saya akan wajibkan atau perintahkan kepada umatku setiap kali ia mau melakukan sholat. Tapi pandangan Imam Syafi'i bahwa hal ini makruh. Hal ini makruh. Wa yukrahu siwaki inda Syafi'i ba'da zawali. Imam Syafi'i mengatakan bersikat gigi atau bersiwak setelah zawal syams, setelah matahari melewati jam 12. Menurut pandangan Imam Syafi'i, hal itu dimakruhkan. Tetapi disahkan wal qaulul awwalu al-asah. Pandangan pertama dari jumhurul fuqaha itu lebih sah, bahwa boleh melakukan sikat gigi sepanjang hari. Lalu ada hal yang dimakruhkan untuk melakukan bagi orang yang berpuasa. Yukrahu lis-shaimi karahatan tahrim an yatadawwaka syai'an min ta'amin aw syarabin aw dawa'in bila udhr. Dimakruhkan bagi orang yang berpuasa untuk mencicipi atau untuk merasakan masakan ataupun minuman ataupun obat-obatan tanpa ada udzur. Tanpa ada udzur. Kecuali wala ba'sa min dzauqihi in kana la budda min kulli ta'aqqudi min sihhati wa iktidalihi bihaythu idza lam yatub tarattab alaihi ma la tuhmadu akibatuh. Di sini dikatakan bahwa tidak apa-apa ia melakukan coba atau mencoba masakan itu, mencoba makanan itu untuk mengakidkan, untuk meyakinkan dirinya bahwa masakannya sudah bagus, masakannya sudah enak, masakannya sudah mantap, maka hal ini tidak apa-apa. Apalagi kal mar'ati idza kana sujuha
sayyul khalqi wa khafat an yakhruja ta'amun min yadiha ilaihi ghairi mu'tadalin wa tu'radu li adha. Seperti seorang istri ketika ia mempunyai seorang suami yang buruk akhlaknya, takutnya misalnya makanannya tidak sesuai, akhirnya terjadi yang namanya penolakan dari masakan itu, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka menurut ulama bahwa hal ini bagi perempuan boleh merasakan atau untuk memberikan keyakinan terhadap dirinya bahwa masakannya itu sudah bagus. Nah, ada hal yang menjadi pertanyaan. Bagaimana andaikan ada makanan yang tersisa di dalam atau di sela-sela gigi seseorang? Di sini dikatakan, "Waman asbaha baina asnanihi ta'amun fa in kana yasiran la yumkinuhu ladzahu faqtalahu la yufsidu shawmahu bihi." Apabila terdapat sisa-sisa makanan di antara giginya, apabila ia tidak mudah, tidak gampang untuk membuat daripada makanan itu, atau susah membuang makanan itu, la yufsidu shawmahu bihi, maka tidak membatalkan puasanya karena susahnya untuk membuang sisa makanan itu. Wa in kana katsiran yumkinuhu tarhahu fabtalahu amdan fasada shawmahu inda jumhuril fuqaha'i. Tapi apabila makanan itu ia bisa membuangnya, tiba-tiba ia menelannya, maka pendapat jumhur, ia berpendapat bahwa puasanya itu batal. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kajian malam ketiga ini ada manfaatnya, dan saya akhiri dengan ucapan wa atrukukum fi riayatillah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.